Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait kasus penerapan nilai ASN berakhlak di lembaga pemasyarakatan. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4, subkelompok 2, yang terdiri dari yang pertama ada Saudara Andri Williams Dubu, dan yang kedua ada Saudara Agil Setiawan Lizikri, yang ketiga ada Saudari Patricia De Rosari Tani, dan yang keempat saya sendiri Charles Franciscus Siga. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung ke materi. Baik, terima kasih Pak Charles. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, studi kasus manipulasi program asimilasi dan fiktifnya sarana Kementerian WBP. Di sebuah lapas, Kepala Seksi Kegiatan Kerja bersama timnya mendapatkan anggaran besar dari pusat untuk program pembinaan kemandirian WPP, seperti pelatihan pertukangan dan budidaya hidroponik, serta program asimilasi kerja sosial di luar lapas. Namun, oknum petugas tersebut memanipulasi daftar WPP yang berhak ikut asimilasi. Hanya WPP yang keluarganya memberikan setoran modal yang diloloskan, tanpa melihat rekam jejak penilaian sistem penilaian pembinaan narapidana atau SPPN. Lebih jauh lagi, anggaran pengadaan bahan baku pelatihan disunat, sehingga pelatihan berjalan fiktif atau seadanya menggunakan peralatan rusak. Ketika instansi pemerintah daerah, Dinas Pertanian, mengajak kolaborasi untuk memasarkan produk hidroponik lapas, oknum ini menolak karena takut borok anggarannya ketahuan. Saat ada audit internal, oknum petugas ini mencoba menyuap auditor, mengabaikan instruksi penggunaan aplikasi pelaporan keuangan baru, dan menekan staf administrasi baru untuk memalsukan tanda tangan laporan agar semua terlihat beres. Yang kedua, identifikasi pelanggaran 7 nilai dasar ASN berakhlak. Nilai berakhlak yang pertama yakni berorientasi pelayanan. Bentuk pelanggaran nyatanya adalah mengagalkan hak WPP untuk mendapatkan pembinaan, kemandirian, dan asimilasi yang layak dan objektif, yang seharusnya menjadi bekal mereka saat berbebas nanti. Nilai yang kedua yakni akuntabel. Pelanggaran nyatanya adalah menyalahgunakan anggaran negara untuk keuntungan pribadi, memalsukan laporan keuangan, dan memanipulasi data syarat asimilasi WPP. Nilai yang ketiga kompeten. Bentuk pelanggaran nyatanya adalah menyajikan kualitas pelatihan yang buruk karena menggunakan alat yang rusak, serta gagal mencetak WPP yang produktif dan siap kembali ke masyarakat. Nilai berakhlak yang keempat, harmonis. Bentuk pelanggaran nyatanya memaksa dan mengancam staf administrasi bawahannya untuk ikut dalam lingkaran kebohongan, memalsukan dokumen, merusak lingkungan kerja yang profesional. Nilai berakhlak yang kelima adalah loyal. Bentuk pelanggaran nyatanya menyuap auditor internal demi menutupi kesalahan. Tindakan ini mencederai sumpah jabatan dan merusak marwah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nilai berakhlak yang keenam, adaptif. Bentuk pelanggaran nyatanya enggan dan menolak menggunakan aplikasi pelaporan keuangan berbasis digital terbaru yang transparan, malah memilih cara manual yang mudah dimanipulasi. Dan nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Bentuk pelanggaran nyatanya menolak sinergi dan kerjasama yang ditawarkan oleh Dinas Pertanian setempat untuk kemajuan pembinaan WPP hanya demi menutupi kecurangan pribadi. Berikut kepada Saudara Andri. Oke, terima kasih Pak Charles. Yang ketiga, analisis akar penyebab masalah. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek pengawasan internal terhadap anggaran pembinaan. Pengawasan terhadap output fisik program Giatja seringkali hanya berbasis dokumen saja atau SPJ tertulis, bukan peninjauan lapangan secara mendadak. Yang kedua, subjektivitas penilaian WPP. Proses penentuan WPP yang berhak mendapat asimilasi atau program unggulan masih sering diintervensi secara manual oleh oknum, atau belum murni by sistem berdasarkan data objektif. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang jabatan. Adanya ruang di mana pejabat struktural memiliki kuasa penuh tanpa adanya sistem check and balance atau saling kontrol dari tim pengamat pemasyarakatan atau TPP. Berikut kepada Saudari Patricia. Yang keempat, solusi dan rekomendasi tindakan. Di sini ada 5 solusi, yaitu yang pertama, evaluasi total sidang TPP.
yaitu dengan membatalkan status asimilasi WBP yang terbukti menggunakan uang pelicin dan mengulang proses seleksi menggunakan instrumen SPPN secara murni dan transparan. Yang kedua, ganti pejabat terkait. Mencopot oknum pejabat Giaja tersebut dan memberikan sanksi disiplin tingkat berat atau bisa berupa penurunan pangkat atau pemberhentian karena penyalahgunaan anggaran negara. Yang ketiga, integrasi SPPN dan SDP. Memastikan penentuan WBP yang keluar untuk asimilasi dikunci oleh sistem aplikasi SDP pusat berdasarkan nilai raport pembinaan mereka atau SPPN. Jika nilai tidak memenuhi syarat, sistem otomatis menolak. Yang keempat, audit fisik berkala. Setiap program pembinaan kemandirian harus diaudit tidak hanya dari nota belanja, tetapi juga menghitung fisik barang hasil produksi WBP dan kesesuaian sertifikat pelatihan yang diterbitkan. Dan yang kelima, membuka kerjasama seluas-luasnya. Mewajibkan lapas untuk menggandeng pihak ketiga, UMKM, dinas terkait, atau BLK dalam pelaksanaan pelatihan sehingga standar mutu pembinaan terpantau oleh pihak luar dan menutup celah manipulasi anggaran internal. Ya, kesimpulannya, kasus manipulasi program di lapas ini merupakan pelanggaran fatal terhadap seluruh nilai berakhlak yang dipicu oleh lemahnya pengawasan fisik, intervensi manual, dan penyalahgunaan wewenang jabatan. Solusi mutlak yang harus segera diambil adalah tindakan tegas berupa pencopotan dan sanksi berat bagi oknum pejabat terlibat yang dibarengi dengan perbaikan sistem digital yaitu integrasi SPPN dan SDP untuk mengunci celah manipulasi serta kewajiban untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti dinas atau BLK demi menjamin transparansi dan mutu pembinaan WBP ke depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.